Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin. Dalam 24 jam terakhir sebenarnya market juga lagi-lagi cenderung dalam keadaan sideways. Kita bakalan bahas kira-kira apa penyebabnya, kemudian apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang dari segi price action. Namun sebelum itu, kita bakalan bahas dulu dari coin market cap. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,13 triliun dolar atau naik sekitar 0,49%. Walaupun jika teman-teman perhatikan, Bitcoin hari ini merah gitu ya, BNB merah, tetapi sisanya hijau. Dan hijaunya juga lumayan banget. Top performernya di top 10 itu adalah XRP dengan kenaikan 7,69% ke 0,45 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung masuk aja ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama guys, ini adalah berita yang lagi hangat-hangatnya gitu, bahwa Ledger kemarin memberikan update gitu bahwa mereka menawarkan jasa baru guys. Mereka menawarkan jasa baru, yaitu adalah Wallet Recovery Service. Nah, saya akan jelaskan secara sekilas apa itu. Dan menurut sebagian orang, ini harusnya bukan berita baik, tapi justru ada berita buruk karena ada beberapa hal. Tapi kita baca dulu dari apa yang disampaikan oleh CEO-nya Ledger, si Pascal Gauthier. Dia menyatakan bahwa you are saying this is not what customer want. Actually, this is what future customers want, he said. This is the way that the next hundreds of millions of people will actually on board to crypto. Jadi dia menyatakan bahwa update mereka kali ini justru sebenarnya adalah yang orang-orang mau. Dan kalau misalnya kita mau melihat lebih banyak orang masuk ke dunia kripto, harusnya ini adalah update yang sedang dicari-cari gitu. Nah, update-nya seperti apa sih? Nah, kita cek di bawahnya. Ledger confirms speculation that it was introducing an optional $9.99 per month seed phrase recovery service for owners of its NanoX wallet. The service Ledger Recover offers a way for people to secure their speed phrases without worrying about losing a slip of paper. When you subscribe to Ledger Recover, a pre-BIP 39 version of your private key is encrypted, duplicated, and divided into 3 fragments, which each fragment secured by a separate company, CoinCover, Ledger, and an independent backup service provider. Jadi, intinya kalau misalnya teman-teman membeli jasa Ledger yang baru ini dengan harga $9,99 per bulan, maka nanti seed phrase kalian atau kata kunci kalian, password kalian yang kalian tulis itu, oke, yang ada kurang lebih beberapa belas kata, itu bakalan dibagi 3, oke, dan seed phrase tersebut dibagi 3, kemudian disebar ke 3 perusahaan sekaligus, yaitu adalah CoinCover, Ledger, dan yang di sini belum jelas nih, cuma disampaikan Independent Backup Service Provider, tapi nggak tahu namanya apa gitu. Tapi ini memicu kontroversi gitu. Kenapa? Karena berarti kalau misalnya ini sampai terjadi, maka ada 3 perusahaan yang mengetahui seed phrase kalian. Ya walaupun gitu ya, perusahaan tersebut mungkin tidak bisa melakukan apa-apa hanya dengan 3 kata tersebut. Tetapi perlu kalian ingat, ini adalah hasil dari kerjasama guys. Gimana kalau misalnya mereka bertiga bekerja sama, kemudian menyatukan semua seed phrase yang ada, dan menjebol wallet kalian. Nah, itu yang sedang dikhawatirkan gitu. Oke, jadi ada pro dan kontra, tapi untuk sementara lebih banyak kontranya. Each of these encrypted fragments is useless on its own. Jadi ini alasannya gitu. Dia menyatakan bahwa ya memang seed phrase kalian ketahuan gitu sama perusahaan-perusahaan ini, tapi kan cuma beberapa kata gitu. Nggak semuanya, jadi nggak bakalan bisa diapa-apain juga. When you want to get access to your wallet, 2 of the 3 parties will send fragments back to your Ledger device, reassembling them to build your private key. Jadi, menurut kalian bagaimana guys? Kalau saya pribadi juga cenderung berada di kubu yang tidak setuju ya, kalau misalnya sampai jasa ini ditawarkan gitu, bahwa seed phrase kita bisa dibagi-bagi ke orang-orang. Dan ini kembali memicu pertanyaan selanjutnya, apakah selama ini Ledger itu sebenarnya bisa aja gitu mengetahui
seed phrase kita. Kalau misalnya memang benar, berarti harusnya ledger tidak seaman yang kita kira, guys. Oke, dan dengan hal ini saya sebenarnya pribadi sangat kecewa, karena saya pribadi juga merupakan pengguna ledger. Saya juga udah beberapa kali merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan ledger sebagai salah satu cold wallet. Tapi dengan adanya hal ini membuat saya sedikit kecewa, dan saya mungkin akan start untuk berpikiran gitu ya, untuk mengeluarkan aset saya dari ledger apabila hal ini sampai benar-benar terjadi. Kita masih melihat banyak sekali yang kontra, kemungkinan masih akan ada evaluasi kembali oleh tim ledger sebelum pada akhirnya memutuskan fix bakalan dilakukan hal seperti ini. Tetapi untuk sementara, kita belum tahu apa kelanjutannya. Yang kita tahu bahwa mereka sudah umumkan akan ada jasa baru seperti ini, tetapi kemudian banyak kontra yang terjadi. Kita harus lihat mungkin dalam beberapa waktu ke depan atau beberapa hari ke depan apa yang bakalan terjadi dan apa keputusan akhirnya. Kalau pada akhirnya memang diputuskan akan dilanjutkan, saya pribadi mungkin setidak-tidaknya akan mengeluarkan sebagian aset saya dari Ledger dan mungkin disebar aja ke beberapa tempat lainnya. Karena untuk sementara aset saya yang berada di Ledger itu cukup banyak gitu. Jadi dominan itu di Ledger, sehingga karena adanya hal ini saya merasa kurang aman dan saya harus diversifikasi lebih banyak lagi. Mungkin ke beberapa tempat lain, mungkin seperti decentralized wallet, ataupun masuk ke exchange pun saya harus sebar ke beberapa exchange lagi. Ya mungkin jatuhnya sedikit ribet, tetapi apa mau dikata guys, demi keamanan aset kita sendiri, kita harus mau rajin gitu untuk melakukan diversifikasi daripada menyesal di nanti ketika terjadi sesuatu. Gitu ya. Jadi ini juga yang pengen saya sampaikan ke teman-teman. Kalian wajib evaluasi kembali menurut kalian apa yang perlu kalian lakukan terhadap hal ini. Kalau misalnya kalian merasa perlu untuk mengeluarkan aset kalian sebagian dari Ledger, silakan. Atau kalian nggak mau gunakan lagi juga silakan. Intinya saya udah menyampaikan berita terbaru di sini. Oke, kalau misalnya ada update-nya lagi, mungkin nanti saya akan lakukan update. Yang kedua, kenapa sih kita melihat market itu dalam beberapa hari terakhir itu cenderung sideways gitu ya? Tidak hanya sebenarnya di cryptocurrency. Di stock market kita juga melihat cenderung sangat sideways. S&P 500 tidak bergerak sama sekali dalam beberapa hari terakhir. Ya karena market cenderung nervous guys. Nervous itu kenapa? Karena permasalahan debt ceiling yang sampai sekarang itu belum ada resolusinya. Artinya masih dalam tahap negosiasi. Kita belum tahu apakah keputusannya akan dinaikkan debt ceilingnya atau tidak. Tapi sekali lagi kalau saya pribadi ditanya, yakinnya dinaikkan atau tidak? Saya yakin dan percaya harusnya bakalan dinaikkan, guys. Cuman permasalahannya mungkin ada sesuatu yang belum ketemu negosiasinya. Gitu. Jadi ketika nanti sudah ketemu negosiasinya, kemungkinan besar debt ceiling bakalan dinaikkan. Dan saya percaya hal itu. Karena kalau sampai tidak dinaikkan, gitu ya, efek dan dampaknya itu luar biasa besar. Jadi saya rasa Presiden Joe Biden juga tidak akan mau gitu kalau sampai hal tersebut terjadi. Terlebih lagi ini adalah tahun-tahun kampanye guys. Tahun depan bakalan ada pemilu lagi di Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya dia mau terpilih lagi, otomatis dia harus at least gitu ya, memberikan wajah yang baik. Artinya perekonomian Amerika fine-fine saja, kemudian stock marketnya juga terus-menerus mengalami kenaikan. Ini juga yang menjadi salah satu alasan kenapa saya merasa S&P 500 harusnya di tahun ini masih bakalan performanya positif. Oke, salah satunya adalah hal ini juga. Jadi kita bakalan lihat kapan kira-kira debt ceiling bakalan dinaikkan. Menurut saya hanya pertanyaannya soal kapan aja, bukan soal bakalan dinaikkan atau tidak untuk sekarang gitu ya. Dan waktunya semakin dekat gitu guys, untuk batas waktunya. Karena kalau misalnya sampai Juni gitu ya, debt ceiling tidak dinaikkan, maka ada resiko gitu ya, pemerintahan Amerika Serikat akan kehabisan uang untuk membayar semua kewajiban mereka. Jadi waktunya kurang lebih hanya 2 minggu lagi. Saya rasa tidak akan lama lagi kita akan melihat pengumuman harusnya bahwa debt ceiling bakalan dinaikkan. Tapi menurut kalian gimana? Apakah ada chance bahwa pemerintahan Amerika Serikat bakal menyatakan bangkrut dan tidak menaikkan debt ceilingnya? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kemudian data spesifik untuk Bitcoin yang pengen saya beritahu ke teman-teman hari ini adalah soal exchange net flow gitu ya untuk Bitcoin sendiri. Jika teman-teman perhatikan, jika ada bar merah di sini, berarti menunjukkan pada hari itu lebih banyak orang yang melakukan withdraw daripada deposit. Sedangkan kalau misalnya ada bar hijau, berarti pada hari itu lebih banyak orang yang melakukan deposit ke exchange daripada di withdraw.
Jadi ini dihitung, misalnya hari ini ada 1000 deposit ke exchange. Tapi ada 1200 withdraw dari exchange, berarti net flow-nya harusnya merah 200. Nah, itu simpelnya seperti itu. Nah, menariknya apa? Menariknya adalah jika teman-teman memperhatikan di tanggal 15 sampai 16 Mei, antara 15 atau 16 Mei kemarin, kita melihat 15 Mei, sorry. Kita melihat exchange net flow itu minus 24.600 Bitcoin. Nah, kenapa ini menarik? Karena ini adalah net flow negatif terbesar, oke? Net flow negatif terbesar semenjak kita melihat bottom di bulan Desember kemarin. Oke? Bulan Desember 2022 kemarin, spesifiknya di tanggal 13 Desember, kita juga melihat ada net flow minus 31.500. Dan jika teman-teman perhatikan, di sini ada kumpulan net flow minus yang sangat besar ketika kita mencapai bottom atau at least local bottom di 15.000 kemarin. Kurang lebih 16 sampai 15.000. Dan ini tentunya adalah berita baik, guys. Sekali lagi, semakin banyak yang melakukan withdraw dari exchange, oke, semakin sedikit supply yang berada di exchange, maka ketika demand kembali datang, apa yang terjadi? Maka harga harusnya akan cenderung naiknya lebih cepat. Semakin sedikit barangnya, semakin tinggi demand-nya, semakin cepat pula naiknya. Dan saya yakin kalau misalnya Bitcoin melanjutkan koreksinya, mungkin menuju ke area 25, 24, atau bahkan 23.000, maka kita mungkin bisa melihat lebih banyak lagi kumpulan net flow negatif yang dalam seperti ini. Seperti yang mungkin kita bisa lihat di sini. Dan itu juga harusnya akan menjadi berita positif karena berarti yang kita lihat, seperti yang kita lihat di sini adalah akumulasi terjadi secara besar-besaran. Untuk sekarang kita melihat ada akumulasi tetapi tidak semasif yang kemarin, tetapi at least gitu ya, kita masih melihat akumulasi terus-menerus terjadi. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini. Sebelum kita masuk ke chart, sekali lagi saya pengen ingatkan untuk teman-teman yang sedang mencari platform untuk dapat trading di semua aset kelas, mulai dari forex, kripto, indeks, saham, metal, apapun itu. Kalian bisa coba trading di Mitrade karena di sini disediakan semuanya. Jadi dengan satu platform ini saja, teman-teman akan bisa memaksimalkan kesempatan di aset kelas manapun. Ini juga merupakan salah satu platform yang saya pakai untuk trading seperti yang teman-teman tahu. Dan kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mencoba, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar. Dan kalian bisa langsung menggunakan Mitrade. Kenapa saya pilih Mitrade sebagai salah satu platform trading saya? Karena sepengalaman saya guys, kalau di Mitrade itu selain pilihan pair-nya itu banyak, fee-nya itu rendah, bahkan tidak ada fee, yang ada itu swap gitu ya. Swap-nya itu juga tidak segede platform lainnya. Yang paling penting adalah spread gitu guys. Spread di sini itu sangat kompetitif. Terlebih lagi kalau misalnya teman-teman trading di pair yang mungkin jarang ditradingkan orang. Kalau kalian trading di pair yang jarang ditradingkan di broker-broker lainnya, kalian akan temukan spread-nya itu luar biasa besar. Tapi kalau di Mitrade, itu cenderung sangat kompetitif dan kecil. Sehingga itu kenapa saya senang trading di Mitrade, karena ketika ada kesempatan di tempat manapun, saya bisa langsung manfaatkan tanpa harus pusing spread-nya terlalu besar. Karena kalau spread-nya terlalu besar, otomatis ya teman-teman kalau mau cuan itu juga susah gitu. Ya kan? Jadi, kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba, silakan link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Tinggal kalian klik dan kemudian mendaftar. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, untuk sementara, jika teman-teman perhatikan, kita melihat Bitcoin itu kesulitan untuk dapat kembali reclaim di atas area trendline di sini. Which is sebenarnya bukan berita baik gitu ya. Bahwa kita sudah berhari-hari berada di bawah area trendline. Oke, dan percobaan reclaim kemarin itu tidak berhasil. Dan jika kita zoom in ke 4-hour chart, kita lagi-lagi juga membuat semacam head and shoulder kecil gitu guys. Kalau kemarin mungkin orang sebutnya ini sebagai head and shoulder. Target teknikalnya sebenarnya kalau kita cek, ini akan berada kurang lebih di area trendline juga guys. Trendline-nya berada di sekitaran 23 ribuan di sini. Itulah kenapa alasan saya merasa kalau kita nyampe ke sini, ini akan bisa menjadi potensi area untuk swing long lagi. Tapi itu pun kalau sampai ya guys. Kalau tidak sampai dan kita justru hanya nyampe ke sini dan membuat semacam fake out,
bagi saya itu pun cukup indikasi gitu bahwa kita sepertinya bakalan mendapatkan pullback dulu, minimal pullback ke atas. Oke, kembali ke area trendline di sini, atau bahkan kita kalau dapat jackpot bisa sudah menyelesaikan koreksi di sini dan akan kemudian membuat high yang baru. Oke, tetapi untuk sementara karena ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa kita kesulitan untuk breakout di atas area di sini, terlebih lagi di time frame kecil kita mendapatkan ada potentially pattern head and shoulder di sini. Maka untuk sementara short term saya cenderung bearish gitu ya, dan saya merasa Bitcoin kalau misalnya mampu jebol di bawah area trendline di sini, ini akan meneruskan penurunan. Oke, dan kita bisa menargetkan kembali ke sekitaran area 28.800. Tetapi kalau misalnya teman-teman sempat mendapatkan setup short di sekitaran area di sini, pastikan gitu ya, pastikan teman-teman sudah harus aware bahwa bisa saja kita hanya cuman break sedikit ke bawah dan kemudian membuat fake out ke atas. Fake out ke bawah, kemudian kita kembali membuat V-shape recovery. Oke, jadi kalau saya misalnya dapat posisi untuk short, nyampe ke sini saya mungkin akan consider untuk melakukan taking profit. Tetapi ada beberapa setup yang bisa kalian manfaatkan sebenarnya kalau misalnya kalian memang juga sama dengan saya cenderung bearish. Pertama adalah trendline di sini. Ini bisa membuat HNS-nya valid. Yang kedua juga, kalau misalnya kita kembali misalnya ke sekitaran area trendline dan kemudian membuat pattern yang sama dengan yang mungkin kita bisa lihat di sini, ini adalah cenderung double top. Oke, kalau breakdown seperti ini, neckline, kalian bisa masuk. Sama juga kalau misalnya kita kembali nge-retest, oke, dan kemudian kita membuat reversal pattern, ini juga lagi-lagi bisa dijadikan sebagai peluang untuk melakukan short. Oke, invalidasinya seperti apa? Invalidasinya adalah jika teman-teman minimal ya melihat 4-hour chart itu, atau 4-hour candle itu udah closing di atas area 27.700, bagi saya senario ini sudah terinvalidasi. Tetapi selama hal ini belum terjadi, saya cenderung short term masih akan cenderung bearish. Tetapi teman-teman kalau misalnya mau cari setup, tunggulah setup yang lebih rapi menurut saya, antara sekali lagi kita mendapatkan breakdown dari trendline di sini. Oke, ini mungkin bisa dijadikan setup. Atau yang kedua, kita kembali ke area trendline di sini dan kemudian retest dan kembali reject. Ini juga bisa teman-teman manfaatkan kembali untuk peluang short. Oke. Jadi pada intinya kalau misalnya ditanya short term bullish atau bearish kok, kalau saya pribadi cenderung bearish sampai saya dibuktikan salah. Dibuktikan salahnya seperti apa? Sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya 4-hour candle sudah closing di atas 27.700. Sesimpel itu. Oke? Jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.